Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi pada channel Majelis Ingsun. Pada kesempatan yang baik kali ini, admin ingin membahas mengenai bagaimana cara kita sebagai seorang suami dalam menyikapi istri yang sudah tidak perawan lagi. Bagaimana cara kita dalam menyikapi jika mempunyai istri yang sudah tidak perawan lagi. Dalam hal ini, kita sebagai seorang suami sudah merasa dibohongi oleh sang istri. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi hal ini? Simak ulasan berikut, dengarkan baik-baik agar tidak gagal paham. Menikah dengan seorang gadis yang masih perawan merupakan dambaan kebanyakan pria yang pertama kali menikah. Pertanyaannya, bagaimana bila setelah menikah si pria baru mengetahui bahwa kekasih yang baru dinikahinya sudah tidak virgin lagi? Bolehkah ia membatalkan pernikahan dan menarik mahar yang telah diberikannya? Jumhur ulama memang membolehkan pasangan yang baru menikah untuk melakukan fasakh atau pembatalan nikah yang diakibatkan oleh penyakit akut seperti lepra, tunagrahita, impotensi, cacat kemaluan, atau yang sebagainya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai keperawanan seorang perempuan. Apakah ketidakperawanannya, baik karena perzinaan atau sebab lain, dianggap sebuah cacat atau bukan? Imam Syafi'i sendiri mengemukakan dalam kitabnya Al-Um bahwa ketidakperawanan perempuan bukan suatu cacat yang membolehkan seorang suami untuk menarik mahar atau membatalkan perkawinannya. Hanya saja secara tidak langsung ia memberikan khiyar lain, di mana suami boleh memilih antara melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya dengan talak. Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang tidak diketahui bahwa perempuan itu sudah pernah berzina, tapi belakangan sebelum bergaul sang suami tahu bahwa ia telah berzina sebelum atau setelah menikah, maka perempuan tersebut tidak haram baginya. Selain itu, si suami juga tidak ada hak untuk mengambil mahar darinya, tidak pula ada hak fasakh baginya. Hanya saja jika mau, si suami boleh meneruskan pernikahan atau menceraikannya. Sementara Ibnu Salah, yaitu seorang ulama Syafi'iyah, dalam fatwanya menganggap hilangnya keperawanan sebelum akad dianggap sebagai sebuah cacat yang membolehkan suami membatalkan pernikahannya. Imam Ibnu Salah mengatakan, jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena perempuan itu masih perawan tapi ternyata sudah tidak, maka mengenai keabsahan pernikahannya ada dua pendapat. Namun menurut pendapat yang paling kuat,
pernikahannya tetap sah. Hanya saja si suami memiliki hak untuk melakukan khiyar fasah. Pendapat Ibnu Salah ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal yang dikutip Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Bahkan tidak saja menetapkan hak fasah, tetapi juga menetapkan ketiadaan mahar bagi si perempuan bila mana fasah dilakukan sebelum bergaul. Hak fasah juga ditetapkan akibat tak terpenuhinya kriteria yang diinginkan sewaktu akad. Contohnya, laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan cantik, tapi ternyata ia tidak cantik, atau orang yang ingin menikah dengan perempuan terpelajar, ternyata ia adalah orang yang awam, atau orang yang ingin menikah dengan yang masih gadis, ternyata ia adalah seorang janda. Maka si suami memilih hak fasah. Selain itu, si istri juga tidak memiliki hak mahar. Jika fasah dilakukan sebelum bergaul atau setelah bergaul, tapi penyebab penipuan datang dari si perempuan sendiri, sedangkan jika penipuan datang dari orang lain, maka si suami boleh menarik apa yang diberikan kepada si perempuan melalui orang lain tersebut. Kendati sang suami memiliki hak untuk menceraikan sang istri, tetapi hak itu bisa gugur apabila sang suami sudah ridho atau rela dengan kekurangan si istri dan sudah memaafkan sang istri dan sudah bertekad untuk mengubah sang istri menjadi wanita yang jauh lebih baik lagi, untuk menjadi seorang wanita yang sholihah di bawah naungan pimpinannya sebagai seorang suami. Maka hal itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastilah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas niat baiknya tersebut. Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya menurut Imam Syafi'i, sah hukumnya menikahi perempuan yang pernah berzina. Tetapi sebagian ulama memberikan syarat, yaitu menikahinya setelah si wanita tersebut bertaubat. Sebab pernikahan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan naluri dan fitrah, tetapi juga melahirkan generasi-generasi yang baik, merajut kebahagiaan, dan diorientasikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dalam kasus ini, sang suami memiliki hak untuk meneruskan pernikahannya atau untuk membatalkan pernikahannya karena telah merasa dibohongi atau ditipu oleh sang perempuan. Hak itu bisa dijalankan oleh sang suami sesuai dengan keinginannya. Tetapi pasti yang paling diridhoi Allah dan disukai oleh Allah adalah kita memaafkan sang istri dan mengubah sang istri tersebut menjadi seorang yang lebih baik lagi. Namun apabila kita terlanjur kecewa berat, maka lebih baik untuk membatalkan pernikahan daripada akan timbul masalah di masa yang akan datang. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa dilaksanakan hak-hak seorang lelaki dengan bijak tanpa harus merendahkan pihak wanita tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.